Berjumpa lagi dengan saya Celestina Sana, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang saya hormati Ibu Siti Maimunah selaku fasilitator saya dan Bapak Purwanto Binarjuka selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya. Nama saya Rufinus Kono SPD, di SMA Negeri Mutis. Saya sama-sama dengan Ibu Chelsea mengasuh mata pelajaran matematika. Terima kasih. Baik, hari ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari kegiatan supervisi akademik, yaitu kegiatan percakapan pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Selamat siang Pak Pinus. Selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Ibu sendiri apa kabar? Saya juga sehat Pak. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak, sesuai dengan informasi saya minggu lalu bahwa saya akan melakukan supervisi di jam pelajaran Bapak. Nah, sebelum kita mulai kegiatan supervisi nanti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama kegiatan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, adapun tujuan dari kegiatan supervisi akademik yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Sedangkan tujuan dari pra-observasi yaitu sebagai persiapan awal agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat membawakan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, kira-kira materi apa yang nanti akan Bapak bawakan saat pembelajaran nanti? Baik Ibu, terima kasih. Untuk materi nanti yang saya siapkan itu tentang persamaan eksponensial. Terima kasih. Baik, jadi materi yang disiapkan itu adalah persamaan eksponensial. Nah, kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai? Baik, terima kasih Ibu. Untuk tujuan yang ingin dicapai siswa nanti itu ada 3. Yang pertama, itu siswa mampu menyebutkan macam-macam bentuk persamaan eksponensial. Yang kedua, siswa menentukan nilai dari suatu variabel dalam persamaan eksponensial. Dan yang ketiga, siswa menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan eksponensial. Kira-kira itu. Baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yeah. Nah, yang berikut bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Baik Ibu, untuk area pengembangan itu ada 3. Yang pertama itu sikap, yang kedua itu pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk sikap itu diharapkan siswa nantinya itu mampu bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan juga saling menghargai satu sama yang lain. Dan untuk pengetahuan, siswa mampu menyelesaikan materi tentang persamaan eksponensial. Sedangkan untuk keterampilan itu diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dan yang berkaitan dengan persamaan eksponensial. Terima kasih. Baik Bapak, jadi ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik Bapak, yang berikut saya ingin mengetahui rancangan pembelajaran yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan supervisi akademik nanti. Mungkin dari strategi pembelajaran, mode pembelajaran, dan metode pembelajaran. Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran itu pembelajarannya berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana saya akan membagikan siswa dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar siswa itu sendiri. Untuk model pembelajaran itu biasanya saya gunakan discovery learning. Untuk metode yang biasa saya gunakan itu Ibu, diskusi, tanya jawab, dan juga biasanya penugasan. Terima kasih. Baik, jadi strategi pembelajaran yang sudah disiapkan itu adalah pembelajaran
tanggung jawab dan juga penugasan. Baik Bapak, itu untuk strategi pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan saat pembelajaran nanti itu kira-kira apa saja? Untuk media pembelajaran itu Ibu, yang saya siapkan nanti itu lembar kerja peserta didik, slide PowerPoint, LCD, proyektor dan juga laptop Ibu. Jadi media pembelajarannya itu adalah lembar kerja peserta didik, slide PowerPoint, LCD, proyektor dan juga laptop. Ya, baik. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran dan kegiatannya di kelas berapa dan pada jam berapa? Untuk kegiatan pembelajaran Ibu mungkin bisa dilaksanakan besok, karena besok saya ada jam di kelas sebelumnya pada jam ketiga dan keempat. Baik, Pak. Jadi kebetulan besok ada jam pelajaran di kelas sebelumnya pada jam ketiga dan keempat. Baik Bapak, nanti pada saat itu saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Bapak lakukan di dalam kelas nanti. Baik, terima kasih. Ya, baik. Nah, setelah itu kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu kegiatan pasca observasi, dan pada saat itu kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan percakapan praobservasi kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak dengan kegiatan kita hari ini? Baik Ibu, untuk perasaan saya merasa senang karena saya mendapatkan gambaran terkait observasi nanti, dan tentunya itu akan membuat saya lebih percaya diri untuk kegiatan pembelajaran berikutnya ini. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya melakukan kegiatan percakapan praobservasi dan bersedia untuk disupervisi nanti. Terima kasih. Demikian kegiatan percakapan praobservasi. Sampai jumpa lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Dalam beberapa ya Bapak yang mengasih lagi berjaya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada karena Engkau telah melindungi kami dari semua hingga tidak didapat dari. Sekarang kami akan mulai dari kegiatan belajar mengajar kami. Utuslah mereka berikutmu agar tetap melindungi kami. Kalian menyelesaikan kegiatan semua dan permohonan ini kami sampaikan kepada pengacara Kristus Tuhan kami. Terima kasih. Tentunya setelah kita memainkan salah satu lagu Semangat pagi untuk semua. Pagi. Ya, baik. Terima
kita akan membuat kesepakatan kelas, di mana yang pertama itu Anda harus bersikap baik, sopan, dan saling menghormati. Yang kedua, kamu harus jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengerjakan tugas sesuai instruksi. Dan yang kelima, tidak menggunakan HP kecuali ada suara dari. Bisa? Bisa. Oke, baik. Indikator yang akan kita cari pada hari ini yaitu menyebutkan macam-macam bentuk persamaan eksponen. Yang kedua, kita menentukan nilai dari suatu variabel dalam suatu persamaan eksponen dalam lembar kerja siswa atau LKPD. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian suatu persamaan eksponen dalam lembar kerja siswa. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kegiatan ini, kamu diharapkan menyebutkan macam-macam bentuk persamaan eksponen, menentukan nilai dari suatu variabel dalam bentuk persamaan eksponen dalam LKPD. Yang ketiga, menentukan hubungan penyelesaian suatu persamaan eksponen dalam lembar kerja. Baik, pertemuan kita akan lalu kita bahas tentang penelitian fungsi eksponen dan juga menggambar grafik fungsi eksponen. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan bahas tentang bentuk-bentuk eksponen. Dan khusus untuk hari ini kita akan bahas tiga. Yang pertama, bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, di mana untuk dapat mengerjakan bentuk AFX sama dengan A pangkat P, A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, A itu harus lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan P. Yang kedua, bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, kita dapat kerjakan jika A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan Gx. Dan yang ketiga, bentuk A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx kita dapat kerjakan apabila A lebih besar 0, A tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan B, maka Fx sama dengan 0. Untuk selanjutnya nanti saya lakukan lembar kerja. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang 8. Penyelesaian 2x tambah 2 sama dengan 8. 2x tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3. X tambah 2. Dan bersama-sama apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada dari kalian bisa mengambil kesimpulan dan pertemuan kita apa yang kita pelajari. Ada yang bisa? Ya, kalau punya bisa. Baik, dari kegiatan kita hari ini dapat disimpulkan bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Yang pertama itu, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan P. Yang kedua, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx dengan A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan Gx. Yang ketiga, Selamat siang dan salam bahagia. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching
bersama dengan rekan sejawat saya Pak Ovinus Kono SPD. Berikut kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Selamat siang Pak Ovinus. Selamat siang Bu Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Puji Tuhan selalu baik. Baik Pak. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah saya observasi minggu lalu. Baik. Baik Pak, dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang akan Pak harapkan? Baik Ibu, terima kasih. Tentunya saya berharap agar mendapat masukan-masukan yang membangun dari kegiatan pembelajaran kita kemarin. Terima kasih. Baik Pak, jadi fokus tujuan dari percakapan kita hari ini yaitu Pak ingin mendapatkan masukan-masukan yang membangun terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, yang berikut Pak, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak setelah melakukan kegiatan mengajar kemarin? Baik Ibu, terima kasih. Tentunya saya merasa percaya diri karena sebelum kegiatan pembelajaran saya cukup menyiapkan diri dengan baik. Baik Pak, jadi perasaannya lebih percaya diri karena melakukan persiapan sebelum Proses belajar. sebelum kegiatan pembelajaran. Baik Pak, terkait dengan strategi pembelajaran yang Pak sampaikan kemarin, kira-kira Pak sudah melakukan sesuai dengan strategi pembelajarannya? Baik Ibu, untuk strategi model pembelajaran dan juga metodenya pada umumnya itu sudah saya lakukan. Baik Pak, jadi strategi pembelajaran yang sudah disiapkan kemarin pada umumnya sudah Pak lakukan ya. Saya juga melihat bahwa kegiatan pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik. Nah, yang berikut untuk tujuan pembelajarannya, apakah sudah tercapai? Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran itu saya pikir siswa-siswa sudah cukup mampu menyebutkan bentuk-bentuk persamaan eksponensial, dan juga saya lihat bahwa mereka cukup mampu untuk menyelesaikan soal-soal yang dikasih dalam bentuk LKPD. Baik, jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Dilihat dari siswa-siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk persamaan eksponen dan mereka juga bisa menyelesaikan soal-soal pada LKPD. Baik Pak, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, bisakah Pak menceritakan hal-hal apa yang sudah baik dan hal-hal apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki oleh Pak ke depan? Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya mulai dari hal-hal yang baik. Untuk hal-hal yang baik itu dari segi persiapan itu saya pikir sudah pas. Lalu yang berikut untuk mengkondisikan kelas juga saya pikir sudah sesuai. Kemudian pada proses pembelajaran saya pikir itu sudah sesuai dengan strategi, model dan metode pembelajaran. Dan yang terakhir, murid-murid juga bisa melakukan presentasi yang cukup baik. Sedangkan hal-hal yang masih kurang dan mungkin diperbaiki pada proses pembelajaran berikutnya, yang pertama itu proses belajar. Itu sih yang perlu diperbaiki itu pada proses pembelajaran berdiferensiasi, itu yang mungkin masih kurang bagi saya karena itu hal baru. Lalu yang kedua, dalam kegiatan diskusi juga itu perlu ada pendampingan karena siswa-siswa belum begitu aktif, sehingga mungkin harus ada motivasi dari saya sehingga mereka ke depannya lebih aktif. Baik Pak, yang saya amati dalam kegiatan pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik dan strategi pembelajaran yang diintegrasikan dengan KSE itu juga sudah nampak. Itu pada awal pembelajaran itu Pak menanyakan kabar, terus yang berikut Pak membagi kelompok, dan saat diskusi itu siswa-siswa menunjukkan saling menghargai dan kerjasama, dan juga siswa-siswa juga sudah menunjukkan rasa ingin tahu mereka dengan menyelesaikan NKPD. Nah, yang berikut terkait dengan hal-hal yang masih kurang menurut Pak, apa rencana yang Pak lakukan untuk memperbaiki yang masih kurang? Baik Ibu, terima kasih.
terkait dengan hal-hal yang masih kurang, mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga dalam pembelajaran kelompok saya harus memperhatikan gaya belajar siswa agar mereka lebih aktif dalam diskusi kelompok nanti. Dan yang berikut, saya juga harus berbanyak ice breaking sehingga suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Dan yang terakhir Ibu, mungkin saya juga harus sering sharing dengan teman-teman guru yang lain. Baik Pak, luar biasa sekali. Terkait dengan rencana untuk perbaiki hal-hal yang masih kurang, kira-kira indikator apa yang menjadi kurang bahwa rencana yang Pak lakukan itu berhasil? Baik Ibu, menurut saya ketika saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan maksimal dan siswa-siswa lebih semangat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang diharapkan akan tercapai dengan baik. Baik Pak, jadi indikator keberhasilannya itu Pak bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan maksimal dan siswa-siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Sangat luar biasa Pak, saya mendukung segala rencana yang Pak sudah buat. Nah, yang berikut kira-kira kapan Pak bisa melaksanakan rencana tersebut? Baik Ibu, saya pikir ini hal-hal positif, maka secepatnya saya akan laksanakan sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Baik Pak, saya sendiri siap untuk bekerja sama dengan Pak untuk melakukan perubahan-perubahan dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih karena Pak sudah bersedia meluangkan waktunya agar saya bisa melakukan coaching pasca observasi. Demikian kegiatan coaching pasca observasi bersama dengan rekan saya Pak Rofius Kono. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.